Anda mengatakan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tidak berpolitik, tapi ada tingkah laku politiknya. Tanggung jawab, Prof. Semua jabatan yang diputuskan oleh Presiden untuk dijabat itu keputusan politik. Mau tidak mau, tingkah laku orang itu mempunyai dampak politik. Ya. Apakah itu politik keamanan, apakah itu politik ekonomi dan sebagainya. Dan itu mempunyai repercussion, dampak di dalam masyarakat. Itu akan membentuk persepsi sikap di dalam masyarakat. Jadi tingkah laku politik belum tentu berpolitik. Oh, tidak langsung berpolitik. Tapi persepsi masyarakat. Bukan, tingkah laku itu mempunyai dampak politik. Lah kita sederhanakan dengan mengatakan itu tingkah laku politik. Pernyataan-pernyataan dia, sikapnya dia, jawaban dia kepada wartawan dan sebagainya, itu menciptakan sesuatu yang dipersepsikan oleh publik. It happen bahwa ada segmen tertentu di dalam masyarakat, saya nggak tahu besar apa kecil, tapi ada yang berdasarkan pengamatan mereka menjadi favorable terhadap Jenderal Gatot. Dan itu fakta? Itu fakta. Ya. Lah orang-orang inilah yang ditap suaranya oleh partai-partai. Kalau Pak Gatot diam saja dari jabatan hari pertama jadi Panglima sampai nanti dia pensiun, tidak ada partai yang akan mencalonkan. Partai ini mencalonkan kan mencium bau. Apa sih bau yang ada di masyarakat? Karena dicalonkan tanpa sikap dari orang yang dicalonkan, ya bagaimana mau dipilih? Jadi tingkah laku itu kemudian dipersepsikan masyarakat dan kemudian merasa cocok. Ada masyarakat tertentu yang merasa cocok dan kemudian itu kemudian menjadi katakanlah misalnya media sosial viral dan lain sebagainya ketika Jenderal Gatot misalnya hujan-hujanan pada saat tablik akbar dan lain sebagainya. Dan itu menguntungkan bagi Jenderal Gatot. Ya, itu menciptakan persepsi di publik, persepsi positif, ya pada segmen tertentu. Saya nggak tahu besar kecilnya segmen itu. Segmen itulah yang ditap, yang apa sih bahasa Indonesia, dipantau, dipantau oleh partai. Partai tidak akan mencalonkan orang yang nggak pernah ngomong. Bagaimana kita tahu siapa dia? Bagaimana kita jual ke publik? Harus jelas. Yang menguntungkan adalah bahwa Jenderal Gatot tidak pernah bicara politik dalam pengertian pilihan politik. Tapi ucapan-ucapannya, tingkah lakunya itu mempunyai dampak politik. Dan dipersepsikan di publik, sejumlah tertentu publik bersimpati kepada sikap itu. Oke, saya tanya ke Bung Joni. Bung Joni, harus ada militer di Pilpres 2019? Ya, tidak ada itu militer di Pilpres 2019. Tapi Anda menyatakan yang ada nanti calon presiden. Yang ada nanti calon presiden dan calon wakil presiden. Militer purnawirawan maksud saya. Kalau militer purnawirawan bisa saja. Presiden kita juga berapa orang yang purnawirawan. Itu bisa saja. Tetapi yang harus saya sampaikan ya, memilih capres dan cawapres tentu ini bukan sekedar memilih ya. Ini dengan pertimbangan yang matang di samping elektabilitas ya, dukungan konstituensinya, juga soal kompetensinya, soal pengalaman. Ini bicara soal Jenderal Gatot nih ya? Ya, ini kita bicara secara umum. Secara khusus kalau Jenderal Gatot itu berada di dalam tentu di dalam radar politik kami. Ya, tidak saja Jenderal Gatot. Apa pertimbangan ada beberapa yang lain juga, beberapa yang lain juga. Yang lain belum disebutkan, yang baru disebutkan Jenderal Gatot. Tapi kalau mau di shortlist ke Jenderal Gatot saja, kenapa dipilih? Satu, Jenderal ini jenderal masih muda, layak untuk nanti memimpin Indonesia. Jenderal ini mempunyai pengalaman yang cukup luas, dikenal secara regional juga. Dalam nanti persahabatan antar bangsa bagus ya. Jenderal ini juga mempunyai saham politik, bukan tidak ya. Maksudnya? Dalam mengambil sikapnya sebagai panglima TNI ya, secara tidak langsung membentuk itu segmentasi politik. Kita suka atau tidak? Itu yang saya bilang tadi. Iya, ada segmen dan ini menjadi perhatian. Nah, di samping itu ada lagi ya, sebagai panglimanya Presiden Joko Widodo, tentu di sisi yang lain yang memahami chemistry presiden ya dalam kerjasama di dalam birokrasi itu juga sudah terbentuk. Anda yakin bahwa Presiden Joko Widodo dengan Panglima TNI punya chemistry yang baik? Kemarin kan sempat ada itu diskursus di publik. Bahkan ada suara-suara
Presiden Jokowi mau mencopot Panglima tapi nggak jadi. Itu kan diskursus di publik. Tapi sampai dengan saat ini di dalam manajemen pemerintahan berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi kita tidak ingin mendahului bahwa seolah-olah saat ini sudah masuk ke tahapan Pilpres. Saat ini Presiden dan kami fokusnya justru mendukung Presiden yang 2 tahun ini pemerintahnya supaya seefektif mungkin. Ini ya sudah yakin itu sudah jelas. Apa yang disampaikan 1, 2, 3 kayaknya udah berupa kajian, jangan-jangan memang udah hampir pasti. Cuma nggak enak aja sampai di perjuangan untuk menyebutkan Jenderal Gatot sebagai cawapresnya nanti. Yang pasti bahwa ya nanti tidak ada partai kalau undang-undang ini syarat-syarat dalam undang-undang seperti yang baru disahkan ini di mana 20% menjadi threshold presiden ya, maka partai itu harus berkoalisi. Tidak ada yang bisa sendirian. Sudah survei juga Bung Joni? Ya, untuk itu harus dibicarakan bersama-sama koalisi. Belum survei. Ya. Survei itu gampang nanti. Kini kan ada apa namanya, yang pertama you harus punya intuisi, melihat pemimpin dan harus punya masukan secara reguler ya, memperhatikan. Radar itu bekerja, evaluasi itu bekerja terhadap kandidat-kandidat pemimpin kita. Ya kita tidak asal ngambil, apalagi terkait dengan pemimpin nasional. Saya tanya ke Prof. Prof, berdasarkan intuisi independen Anda, Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima TNI saat ini yang 2018 bulan Maret akan pensiun dan Maret itu pas banget, ya, pas dengan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saya ingin bertanya kepada Prof. Salim Said, Jenderal Gatot lebih pas calon presiden atau calon wakil presiden? Well, I am not in the position to decide. Itu tergantung partai-partai. Kalau Anda melihat dari fenomena yang sekarang terjadi, lihat konstituen di bawah dan dukungan-dukungan dari partai politik. Ya, itu kan pengamatan saja. Ya. Oke. Dan pengamatan memunculkan persepsi, Prof. Dan persepsi Prof. Said adalah? Ya, saya kan sudah bilang tadi tidak ada alasan untuk mengatakan Pak Gatot tidak memenuhi syarat. Oke. Ya, artinya dia memenuhi syarat. Capres atau cawapres? Dua-duanya menurut saya. Dua-duanya bisa. Saya tidak menentukan dia harus jadi capres atau. Oke, kalau gitu saya pertanyaan saya ubah deh. Tergantung kepada partai-partai. Ini kan capres, keuntungan dari Jenderal Gatot sebagai capres apa, keuntungan sebagai cawapres apa? Saya tidak bicara kerugiannya, keuntungan dari dua sisi. Saya kira pertanyaannya itu tidak tepat soal keuntungan. Yang penting adalah begini loh. Ini buat pertimbangan Nasdem juga. Ya oke. Yang penting menurut saya negeri ini paling sedikit memerlukan 1 wakil presiden. Tadi sudah saya katakan, Pak Yusuf Kalla bilang pada waktu pemilihan beliau sudah berusia 78. Beliau tidak mau lagi. Jadi kalaulah Pak Jokowi maju, maka dia harus juga cari wapres. Tugas Anda semua orang partai carikan wapres. Tetapi ada lagi cerita kalau nanti 2 calon presiden, maka partai yang satunya harus mencari calon presiden di luar Pak Jokowi. Nah, masalahnya siapa? Sampai hari ini yang dibicarakan orang baru 2 saya kira. Satu Pak Prabowo lagi dan yang kedua adalah Pak Gatot begitu. Jadi menurut saya ini berita yang menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Loh, kita akan punya calon-calon presiden yang sudah kita kenal begitu. Nah, tergantung siapa yang mencalonkan nanti, kita rakyat kan milih aja. Prof. Salim cari aman ya. Terakhir ke Bung Joni. Anda sudah sampaikan usulan Nasdem ini untuk menjadikan cawapres Jenderal Gatot ke Pak Jokowi? Ya tentu ada mekanisme internal kami. Belum, ya. Ini saat ini tadi saya sampaikan itu top of mind itu. Ya, pada itu disampaikan reaksi spontannya ini tokoh-tokoh nasional yang di dalam daftar. Tapi ini tentu akan disampaikan pada waktunya. Nah, momentum ini penting. Momentum kapan saat itu? Ini ya. Kapan itu? Ya pada proses pilkada pemilu yang sedang disiapkan oleh. Masih lama dong. Ya, masih cukup waktu. Sekarang ini waktu bekerja. Karena apa? Branding yang tepat adalah keberhasilan pemerintahan saat ini. Kalau boleh termasuk Pak Panglima TNI adalah bagian dari pemerintah. Kalau boleh pinjam istilah Bu Khofifah, cek sound dulu ya. Ya tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu. Karena ini memilih presiden harus sungguh-sungguh dari semua aspek, berbagai aspek itu dipertimbangkan secara matang. Ya ini bukan sesederhana seperti kita pilih ketua senat misalnya di kampus, itu tidak. Ini memilih seorang pemimpin negara, pemimpin pemerintahan sekaligus kepala negara. Jadi sungguh-sungguh. Masalah yang Anda hadapi, saya tahu partai Anda akan mencalonkan Pak Jokowi. Masalah yang Anda hadapi adalah siapa yang lebih dahulu mencalonkan calon presiden yang lain.
kalau kebetulan calon itu adalah Pak Gatot. Gitu loh. Jadi ini soal waktu. Betul. Betul. Harus ada komitmen cepat. Betul. Begitu beliau pensiun, harus cepat. Kalau enggak jadi dahului orang lain. Pertimbangannya Profesor Salim Said itu menjadi pertimbangan kami, bukan tidak. Tapi karenanya di awal saya sampaikan, radar kami bekerja untuk menyusun berapa banyak pemimpin. Apa yang disampaikan Prof. Salim adalah nggak boleh lama-lama. Kalau nanti tiba-tiba elektabilitasnya sudah keluar, nanti diambil sama yang lain. Ini sepertinya Aiman seperti tim sukses ini. Saya meneruskan dari Prof. Salim Said. Terima kasih. Terima kasih Bung Joni G. Plate dan juga Prof. Salim Said, Guru Besar dari Universitas Pertahanan. Tadi Bung Joni di fraksi Partai Nasdem. Terima kasih sekali.